Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Taliban, anak-anak ustaz yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memudahkan urusan kita, memberikan kita pemahaman yang benar terhadap akidah yang sahihah, dan juga diberikan kita kemudahan dalam memahami ilmu-ilmu syar'i yang kita diperintahkan untuk mempelajarinya. Dan yang paling besar tentunya adalah ilmu akidah yang berkaitan dengan tauhid, yang karenanya seluruh rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk langsung keutamaan la ilaha illallah. Apa sih keutamaan la ilaha illallah itu? Tatkala kita dalam salat kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa sih keutamaannya? Tentunya setelah kita mengetahui rukun-rukunnya, kita mengetahui syarat-syaratnya, maka kita apabila telah lulus, yang saya maksudkan lulus di situ adalah sudah memahaminya, baru kita berhak mengetahui keutamaan ini. Karena orang yang tidak mengetahui rukun la ilaha illallah, tidak mengetahui syaratnya, maka bagi dia keutamaan ini tidak berlaku. Keutamaan la ilaha illallah ya talibah itu hanya berlaku bagi siapa? Orang yang mengetahui rukunnya dan orang yang mengetahui syarat-syaratnya dan mengamalkan konsekuensinya. Barulah kita bicara la ilaha illallah keutamanya apa Pak Ustaz? Akan gitu ya. Jadi ini tidak bisa kita berikan kepada sembarang orang. Ya. Ini hanya berlaku bagi siapa saja yang mengetahui rukun dan syarat dari la ilaha illallah. Paham? Baik. Yang pertama ini dia, dukhulul jannah. Allah akan masukkan kita ke mana? Surga Allah. Sebagaimana di dalam hadis Abu Dzar dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mat ala dhalika illa dakhala al-jannah. Tidak ada satu orang hamba pun yang telah mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia wafat di atas kalimat itu, melainkan hamba tersebut akan masuk surga Allah. Hadis ini tentu tidak bisa kita pahami. Jadi kalau orang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, mudah sekali itu berarti. Karena yang belajar dengan yang tidak belajar pun sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, tapi kok hasilnya sama? Ya, kalau hasilnya sama untuk apa belajar? Cukup aja kita la ilaha illallah udah. Nah, ini harus dipahami bagi hamba yang paham rukun dan syaratnya, ya. Gitu. Tidak bisa kita pahami setiap orang yang mengucapkan la ilallah masuk surga Allah. Enggak. Bagi hamba yang paham rukun la ilaha illallah dan yang paham syarat-syarat la ilaha illallah. Kedua, an-najatu minan nar. Selamat dari neraka. Bisa jadi namanya kita kan tidak maksum, potensi melakukan kesalahan adalah ya, pasti ada. Ya. Namun apabila seorang hamba
bertauhid kepada Allah. Jika seandainya pun di akhir nanti timbangan keburukannya yang unggul, ya, maka dia berhak mendapatkan apa? Syafaat. Yang seharusnya dia tadi berhak masuk neraka, lalu dia dapat syafaat, akhirnya tidak jadi ke neraka, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan tauhid itu selamat dia dari neraka. Antunna ya talibah, tentunya tidak sanggup. Inilah kita sudah mulai sudah mulai kemarau. Karena bentar lagi kan puasa itu kemarau biasanya. Tidak ada di antara antunna atau siapapun di antara kita itu berdiri seharian di terik panas itu, enggak. Ya. Itu sekedar sebetulnya pemahaman sederhana bagaimana kehidupan akhirat. Nah, tentu kita akan lari dari terik panas. Namun nanti di akhirat mau kemana larinya? Ya, kekuasaan di tangan Allah. Di dunia ini kita masih bisa memilih, tapi di akhirat kita tidak ada pilihan. Gitu. Di dunia kita bisa memilih, namun di akhirat nggak ada pilihan. Memang cuma itu, nggak ada pilihan yang lain, cuma itu. Ya, makanya Ustadz nasihatkan sebuah hadis dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ittala'tu 'alan nar. Kata Nabi kita, aku melihat neraka. Sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah SAW. Fara'aitu aksara ahliha an-nisa. Aku melihat mayoritas penghuni neraka apa? Kaum wanita. Kaum wanita. Bukan berarti kami kaum laki-laki ongkang-ongkang asik, enggak masuk hadis. Oh enggak. No. No. Enggak seperti itu. Ya. Tapi kita ingin selamat dari neraka itu bagaimana? La ilaha illallah. Sebagaimana dari hadis Itban, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bersabda, fa innallaha harrama 'alan nar. Allah mengharamkan bagi neraka man qala la ilaha illallah. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, yang dengan kalimat itu dia mencari wajah Allah. Wajah Allah. Bukan misalnya orang ingin menikah dengan kalian, dia tadinya bukan Islam, ya kan, lalu dia datangin anak kelas 10, menikahlah anak kelas 10, cari satu orang misalnya, contoh aja nih ya, contoh untuk mendekatkan pemahaman, contoh, lalu dia masuk Islam. Tujuannya untuk apa? Menikah dengan salah satu anak perempuan kelas 10. Kalau ada yang mau, misalnya, kalau saya yakin kalian gak akan mau. Contoh aja ini, dia mengucapkan la ilaha illallah di hadapan kuah. Untuk apa? Untuk nikah. Oh, ini belum tentu, belum. Dia harus benar-benar dalam rangka mencari wajah Allah, meninggalkan kesyirikan, beribadah hanya kepada Rabbul Alamin. Inilah yang dimaksud di sini, nakku. Ya, an-najatu minan nar. Faedah yang ketiga atau manfaat yang ketiga, al-khuruju minan nar. Keluar dari neraka. Ini kalau Allah takdirkan dia masuk neraka, tapi dia dikeluarkan dari neraka setelah apa? Dosa-dosanya itu telah dicuci, dibersihkan, dia telah menjalani hukumannya di neraka. Seandainya dia tidak dapat syafaat, seandainya dia syafaat yang untuk langsung masuk surga itu dia tidak didapatkan, tapi dia mendapatkan syafaat dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Tauhidnya benar.
Karena orang yang melakukan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Allah tidak akan mengampuni siapa saja yang mensekutukan Allah. Enggak diampuni. Kalau masuk neraka ya sudah selesai. Masihkah kita terperdaya dengan orang kaya? Masihkah kalian para talibat penuntut ilmu syar'i yang Allah berikan taufik kalian belajar di Unhua, disuguhkan kepada kalian makanan yang lezat berupa ilmu syar'i yang nantinya kalian bisa memakan makanan surga, yang kita tidak tahu bagaimana kenikmatan itu kecuali hanya beberapa nas dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Lalu pandangan yang pendek dari setiap wanita manusia itu memikirkan harta dunia, ya, terpengaruh dengan laki-laki dengan kekayaannya, ataupun misalnya kalau dia ganteng, wajah gantengnya, nanti di akhirat gosong semua itu kalau tidak bertauhid kepada Rabbul Alamin. Yaum la yanfa' mal, di mana hari tidak lagi bermanfaat dengan harta. Enggak ada hartanya. Seandainya, kata guru kita Ustaz Yazid Jawas hafizallahu taala, semoga Allah menjaga beliau, seandainya kita diberikan uang 100 miliar, enggak ada arti-artinya itu, enggak ada sedikit pun. 100 miliar, nah aku bukan tanggung-tanggung itu. Kenapa? Karena sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanat dunya 'indallahi ta'dilu janaha ba'udah." Lama saqa minha kafir surbata ma'in. Kalau seandainya di sisi Allah itu dunia ini seharga, memiliki harga meskipun sebesar harga sayap lalat, niscaya Allah tidak akan memberikan orang-orang kafir itu meskipun seteguk air. Enggak dikasih orang kafir itu. Kalau dunia ini ada harganya sayap lalat itu, nakku, enggak diberikan. Namun pada faktanya kita lihat banyak orang kaya mungkin hidupnya dalam kacamata dunia enak, punya mobil ini, punya mobil itu, punya rumah ini, punya perusahaan ini, uangnya banyak, menunjukkan itu kan lebih banyak dari hanya sekedar setetes air, ya. Padahal tadi kalau seandainya dunia ini seharga sayap lalat saja, setetes air, orang kafir pun tak akan diberikan. Ini lebih dari itu diberikan. Berarti memang enggak ada harganya sedikit pun dunia ini di sisi Allah. Ini mau diperbutkan? Ini mau diperbutkan? Coba berpikir kembali. Tertipu nakku manusia ini. Siang dan malam cari nafkah. Ada lagi namanya kedai kopi 24 jam. Sampai 24 jam cari nafkah. Ya. Pergi pagi jam 2 udah cari nafkah. Di mana dia sholat subuhnya itu? Ya. Ini yang harus dipahami itu. Bukan berarti pula kita udah Ustaz jadi orang miskin aja lah kita, yoma miskin. Enggak, rezeki enggak akan tertukar, nakku. Ya. Allah akan anugerahkan rezeki kepada setiap makhluknya. Udah Allah tetapkan itu. Dan rezeki pun tidak akan tertukar, dan kita pun tidak akan wafat sampai seluruh rezeki itu Allah tetapkan. Ya. Ini penting sekali. Al-khuruju minan nar. Ya. Jadi jangan terperdaya dengan masalah Antun hati-hati ya, medsos pada zaman sekarang ini. Kalian misalnya chat sana, chat sini, kan gitu ya. Enggak. Jadilah yang terbaik. Ya. Menjadi orang-orang yang mengenal agamanya dan lain sebagainya. Tentunya memang ya, yang menyelamatkan diri kita itu tentu diri kita sendiri. Ya. Bukan keluarga, bukan si fulan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Nabi Nuh masuk surga, istrinya masuk neraka. Nabi Lut masuk surga, istrinya masuk neraka. Ya. Dan lain sebagainya. Oleh karena itu jangan terperdaya kalian dibuat laki-laki, bersama hiduplah engkau bersamaku, aku akan membawamu ke surga. Itu cerita dongeng, cerita gombal. Enggak betul itu.
Ya kita enggak masuk surga kecuali paham ini. Kama fi sahih fi hadis syafaah, ini syafaah yang sangat panjang ya, tentang keluarnya orang-orang yang masuk neraka. Anallah azza wa jalla yaqul akhriju minan nar. Ini Allah langsung perintahkan. Surga dan neraka kan milik Allah. Keluarkanlah dari neraka man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi mithqala dzarrah min iman. Hambaku yang mengucapkan la ilaha illallah wa kana fi qalbihi, dan di hatinya itu ada yakni keimanan sebesar molekul atau atom kita katakan. Tentu kalian di kelas 10 sekarang pelajaran pertama itu masa jenis fisika. Ada atom itu ada definisinya adalah materi materi terkecil, zat yang tidak bisa dibagi-bagi dengan perhitungan biasa, itu namanya atom. Ya. Berarti kecil sekali kan gitu ya. Sebesar itu pun akan dikeluarkan dari neraka. Tapi dengan syarat apa? Man qala la ilaha illallah. Syarat-syaratnya harus benar. La ilaha illallah. Tahu dia rukun, tahu dia syaratnya. Ya. Yang keempat, ya talibah, annaha sababun lihusulis syafa'ah Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah adalah penyebab tercapainya atau mendapatkan syafaat dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kama fi sahihain, sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim, as'adun nasi bisyafaati, manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku, bantuanku, pertolonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalis, jujur, ikhlas dari hatinya. Ya. Nah. Yang kelima, annaha sababu li'ismatil mal wa nafs fid dunya. Kalimat la ilaha illallah adalah penyebab terjaganya harta dan jiwa di dunia. Oleh karena itu ya talibat, kalau kita perhatikan kenapa terjadi perang Badar, kenapa terjadi perang Uhud, kenapa terjadi perang Khandaq, Hunain, Yamamah dan lain sebagainya, karena orang-orang yang diperangi tersebut itu menolak kalimat la ilaha illallah. Mereka terus di atas kesyirikannya, menolak la ilaha illallah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengikrarkan, mengucapkan la ilaha illallah. Faman qalaha, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, faqad asama minni malahu wa nafsahu, maka telah terjagalah dariku, dia tidak akan diperangi, hartanya terjaga, jiwanya terjaga, tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan hak Islam. Apa itu? Misalnya dia membunuh orang, ya dibunuhlah. Ya, dia misalnya menzolimi orang, ya bisa ada denda namanya. Ya, kalau tadi misalnya diampuni, pihak keluarga mengampuni, ya kan tentu kan dia ada namanya denda, diat. Ya, sekian onta misalnya, ya hartanya diambil. Ya, dengan cara hak gini. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan perhitungannya berada di sisi Allah tabaraka wa taala. Yang keenam ya talibah, yaitu husulul amni fid dunya wal akhirah. Tercapainya keamanan di dunia dan akhirat itu dengan la ilaha illallah. Jadi kalau kita perhatikan misalnya ya talibah, kenapa terjadi huru-hara di dunia, kenapa terjadi ketidakstabilan dunia ini, itu penyebabnya karena mereka tidak mengamalkan la ilaha illallah, bahkan memerangi la ilaha illallah, memerangi orang yang mendakwahkan la ilaha illallah. Ya, kemudian yakni membubarkan kajian la ilaha illallah yang mengajak manusia untuk mengamalkan tauhid, meninggalkan kesyirikan, kan diganggu oleh sebagian orang, kan gitu, enggak semua orang sih, sebagian orang. Bahkan dijuluki dengan julukan yang membuat manusia lari darinya.
Antunna juga, kalau seandainya, anggap ya, saya nggak tahu apakah semua orang tua kalian sudah mengaji. Kalau seandainya kalian tidak sekolah di Ulun Nuha atau yang seperti Ulun Nuha ini, kalian akan dicocoki atau diberikan juga subat-subat seperti ini. Akhirnya kalian akan membenci dakwah tauhid. Kenapa? Orang akan mengatakan itu dakwah kerjanya memecah belah umat. Itu dakwah yang membuat wanita itu tidak bebas. Kan gitu ya. Itu yang pakaiannya besar kali, terlalu ekstrim, terlalu fanatik sama agamanya. Emang yang punya agama ini ente atau siapa kan gitu? Ya, yang punya akhirat itu ente atau siapa? Gitu. Coba suruh dia berdiri di tempat panas itu, tahan dia enggak? Uji coba ya dulu. Ya. Itu baru satu harian misalnya, enggak pun lama, enggak, dari jam 8 sampai asar misalnya. Itu kan trik panas berlaku di jam itu. Enggak ada yang tahan aku. Tapi dia tidak tahu, belum lagi kita bicara neraka ya. Ya, bagaimana dahsyatnya alam mahsyar. 50.000 tahun. Ya. Ini baru berapa jam saja itu, dari jam 8 ke jam 4, bentar itu. Kama qala ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Adapun orang-orang yang beriman dan dia tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman dia adalah kesyirikan, karena kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Ulaika lahumul bagi mereka itulah ada keamanan. Allah tidak akan mengazab satu kaum yang mengucapkan la ilaha illallah. Allah tidak akan mengazab satu kaum yang mentauhidkan Allah, karena untuk itulah Allah menciptakan manusia. Allah mengazab manusia karena mereka bermaksiat kepada Allah. Sehingga logika kita yang sederhana, orang yang tidak bermaksiat kepada Allah tentu dia tidak akan diazab. Pada fakta kita melihat bagaimana negeri kita, negeri-negeri yang lain banyak terkait azab, bencana, banjir, gempa dan lain sebagainya, ketidakstabilan yakni kehidupan. Muncul corona pada zaman sekarang ini nakku, sehingga yang belum pernah pakai cadar pun pakai cadar, laki-laki pun pakai cadar sekarang ini. Ya. Itu kan adalah azab. Coba, apakah bencana seperti ini pernah dihadapi oleh sahabat dengan masa yang seperti ini menjamah seluruh dunia mengenainya? Enggak. Maka yang bermasalah apa? Kita. Mana tauhid itu? Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membangun kuburan, dibangun tinggi-tinggi. Ya. Rasulullah melarang salat di dalam yang ada kuburannya, bahkan dikuburkan di masjid. Kurang apa lagi zalimnya manusia ini sama Allah. Kezaliman yang mereka lakukan. Allah perintahkan wanita-wanita untuk menutup aurat, mau dibuka selebar, kok bisa telanjang di pasar sana, telanjang dia. Bahkan kan ada kabar berita orang berzina di halte ya di Jakarta. Ya, alhamdulillah usia 6 tahun di Jakarta studi belum pernah saya dapatkan, alhamdulillah enggak pernah ketemu seperti itu. Ya. Orang terang-terangan zaman sekarang ini nakku bermaksiat. Kita tahu kota Jakarta itu kota banjir, enggak peduli lagi orang. Seperti itulah di akhir zaman ini. Ya. Wahum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Siapa mereka itu? Mereka lah orang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Bisa jadi dia mencampur adukkan keimanan itu bisa dia karena dia tidak tahu. Yang kedua karena memang dia anggap itu sebuah kebenaran, enggak ada masalah, bukan kesyirikan. Contoh misalnya begini. Ada sebagian orang menganggap jimat itu tidak ada masalah. Ada orang menganggap bahwasanya zodiak, membaca zodiak ya kan itu yakni enggak ada masalah kan gitu. Itu kan hanya sekedar bacaan saja, sekedar untuk melihat jati diri saya saja. Kan ya kan bukan dia yang menentukan rezeki saya, tapi kan saya ingin hanya baca saja untuk melihatnya. Seperti itu dia. Dicari pembenaran. Ya. Berarti campur adukkannya al-haq dengan yang batil. Saya kan hanya melihat saja kalau bintang saya Pisces, jodoh saya nanti Capricorn misalnya kan. Kalau saya ini Sagittarius, saya akan begini dan seterusnya. Anda telah jatuh dalam kezaliman. Ya. Enggak selamat nakku di akhirat seperti itu. Ya. Meskipun ini kita lihat masalah sederhana mungkin ya, tapi betul-betullah menjadi orang-orang yang beriman kepada Rabbul Alamin. Bagaimana caranya? Tentunya thalabul ilmi, enggak ada cara yang lain. Antunna pun kalau tidak belajar enggak ngerti nih. Kita pun kalau enggak belajar enggak ngerti, pastilah.
Ya, enggak. Yang taunya paling kali di populer di kalangan wanita itu apa? Biasanya pada zaman sekarang ini, setahu Ustadz misalnya, yakni artis Korea ya, kemudian komik-komik Jepang, apalagi buku-buku cerita, roman, novel dan lain sebagainya, itu yang populer mereka. Kenapa? Memang seperti itulah godaan syaitan itu untuk menyesatkan yakni pemuda-pemudi atau medsos pada zaman sekarang ini lebih mengerikan lagi. Ya, lebih mengerikan lagi. Makanya coba tanya kepada diri masing-masing, saya ini mau ngapain? Kan gitu ya. Ini memang kalau saya ikuti hawa nafsu saya kayaknya memang terpenuhi sih kan gitu kan. Oh, terpenuhi, saya senang kan gitu. Tapi apa ini kelak nanti nggak saya tanggung jawabi di akhirat? Kalau kelak siapa yang menolong saya? Kalau sekarang ada bencana, pasti kalian ditolong. Kalaupun nggak keluarga, tim SAR pasti ada datang membantu. Itu udah otomatis ya. Misalnya terjadi banjir, terjadi gempa segala macam, atau sakit saja lah pasti ada yang bantu. Nggak mungkin dibiarkan aja situ. Ada yang membantu nakku. Tapi di akhirat siapa yang bantu? Semua orang melarikan diri. Dia saja nggak selamat, membantu orang. Ya, sebelum ke arah sana, analisis semua yang kita lakukan. Ya, kita mau ngapain kan gitu ya. Itu harus yang penting adalah ini ya, masalah la ilaha illallah ini. Tatkala kita membaca la ilaha illallah, keutamaannya ya, tentu ini tidak bisa berlaku kepada orang-orang yang tidak paham apa rukunnya, tidak paham apa tentunya adalah syarat-syarat. Jangan sempat antuna berpikir apa namanya, misalnya lah ya, misalnya yang paling dekat yang mungkin kalian akan hadapi ke depannya, misalnya menikah. Lalu ditetapkan tanggal, dipanggillah orang-orang tua. Oh, ini tanggalnya nggak cocok, ini tanggal buruk, ini carilah tanggal yang lain. Ini kan adat ya. Maka sebagai orang yang telah mempelajari tauhid, dia ingin selamat, dia ingin masuk surga Allah, dia ingin mendapatkan syafaat, tolak langsung. Tolong masalah itu jangan dibawa-bawa ke masalah seperti ini. Makanya penting nakku ya, disampaikan ke orang tua. Memang berat nanti, bisa jadi ya, ini bisa jadi ya, kalau dia tidak menganggap ini tidak ada masalah, ya sekolah kita dia nggak bermasalah kan begitu ya. Tapi al-haq, kebenaran harus disampaikan meskipun pahit, karena berkaitan dengan kehidupan akhirat ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak bisa kita mengikuti orang lain siapapun dia kalau itu membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, fahimtunna wala la ya talibat? Waktu kita sudah habis. Paham? Paham ya Azkia, ya Aisyah Nazmi, ya Zahra, Amira? Berapa jumlahnya? Ini 2 kelas ini. 2 kelas kok sedikit sekali. Yang selainnya dah di mana ini ya? Mungkin kuotanya belum ada, mungkin begitu nakku ya. Mungkin kita berbaik sangka saja. Mungkin kuotanya lagi tidak ada, atau mungkin HP-nya masih bergantian, nanti baru didengarkan. Tidak ada masalah itu. Yang penting ya, kesimpulan kajian kita hari ini, pelajaran kita hari ini adalah kita telah mempelajari keutamaan la ilaha illallah, di mana keutamaan itu hanya didapatkan orang yang paham rukun dan paham syarat-syaratnya ya. Insyaallah pada pertemuan kita berikutnya kita akan mengambil tauhidul asma'i was sifat. Ini juga penting sekali ya, tauhid asma was sifat. Demikian, wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.